Panggilan Allah terhadap manusia berlangsung terus melalui berbagai peristiwa yang dihadapi manusia itu sendiri. Sejak awal, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, memiliki kesempurnaan yang paling tinggi dibandingkan makhluk ciptaan lainnya itu. Itu menunjukkan bahwa manusia adalah harta kesayangan Allah, makhluk paling sempurna, dipanggil dan diikutsertakan dalam karya Allah, yakni mengembangkan dan menyempurnakan kehidupan. Panggilan itu terjadi melalui berbagai dinamika hidup manusia, baik dari segi pilihan status hidup menikah maupun sebagai religius maupun pilihan bidang karir. Halo, selamat datang. Bahasan kita kali ini adalah tentang panggilan hidup. Ada macam-macam bentuk panggilan hidup. Salah satunya adalah panggilan hidup berkeluarga. Salah satu pilihan atau komitmen terkait dengan status hidup adalah hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga yang diawali dengan perkawinan merupakan panggilan hidup, yakni panggilan untuk menjadi rekan kerja Allah dalam melangsungkan karya ciptaannya demi perkembangan hidup dan berlangsungnya generasi hidup manusia. Keluarga dibentuk oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cita-cita luhur, yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Seringkali, cita-cita itu tidak mudah dijalankan. Ada perbedaan pendapat, ada kebencian, kemarahan, iri hati, dan sebagainya. Bagaimana keluarga dapat menghadapi masalah-masalah seperti ini? Keluarga adalah masyarakat yang paling asasi dan sekolah yang terbaik untuk menanamkan keutamaan sosial, seperti perhatian dan cinta kepada sesama, sikap adil dan bertenggang rasa tanggung jawab, dan sebagainya. Selanjutnya, keluarga adalah gereja domestik atau gereja rumah tangga, tempat iman, harapan, dan cinta kasih Kristiani ditanam dan dikembangkan dalam generasi muda. Maka dari itu, supaya keluarga tetap lestari, beberapa hal pokok harus diperhatikan dan diusahakan. Misalnya sebagai berikut: mempertahankan cinta sebagai landasan hidup berkeluarga, menciptakan komunikasi sebagai perekat dalam kehidupan berkeluarga, mengenal dan melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban dalam hidup berkeluarga, dan merencanakan kehidupan berkeluarga secara bertanggung jawab. Mari kita melihat arti perkawinan dari beberapa pandangan. Yang pertama, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertama berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin, rohani. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal pertama berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Yang kedua, menurut pandangan tradisional. Dalam masyarakat tradisional, perkawinan pada umumnya masih merupakan suatu ikatan yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mengikat kaum kerabat si laki-laki dengan kaum kerabat si wanita dalam suatu hubungan tertentu. Perkawinan tradisional ini umumnya merupakan suatu proses, mulai dari saat lamaran, lalu memberikan mas kawin, kemudian meneguhkan, dan seterusnya. Yang ketiga, pandangan hukum atau yuridis. Dari segi hukum, perkawinan sering dipandang sebagai suatu perjanjian. Dengan perkawinan, seorang pria dan seorang wanita saling berjanji untuk hidup bersama di hadapan masyarakat agama atau masyarakat negara yang menerima dan mengakui perkawinan itu sebagai sah. Yang keempat, pandangan sosiologi. Secara sosiologi, perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus antar anggota. Ia merupakan suatu lingkungan hidup yang khas. Dalam lingkungan hidup ini, suami dan istri dapat mencapai kesempurnaan atau kepenuhannya sebagai manusia, sebagai bapak dan sebagai ibu. Yang kelima, pandangan antropologis. Perkawinan dapat pula dilihat sebagai suatu persekutuan cinta
Pada umumnya, hidup perkawinan dimulai dengan cinta. Ia ada dan akan berkembang atas dasar cinta. Seluruh kehidupan bersama sebagai suami istri didasarkan dan diresapi seluruhnya oleh cinta. Saatnya saya mengajak Anda untuk menyelami lebih dalam ajaran kitab suci tentang perkawinan. Inilah Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai dengan 6. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita menyimak ajaran kitab suci tentang perkawinan, kita lanjutkan dengan ajaran gereja tentang perkawinan dan keluarga. Nah, Konsili Vatikan II dalam dokumen tentang Gaudium et Spes artikel 52 mengajarkan tentang pengembangan perkawinan dan keluarga merupakan tugas semua orang. Dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 52 dapat kita pelajari beberapa hal pokok berikut ini. Arti dan makna keluarga. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Namun demikian, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik dan ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Juga perawatan ibu di rumah sangat dibutuhkan anak-anak. Adapun tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak. Yang pertama, suami sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan keluarganya. Mencari nafkah adalah salah satu tugas pokok seorang suami. Sedapatnya tidak terlalu dibebankan kepada istri dan anak-anak. Untuk menjamin nafkah ini, sang suami hendaknya berusaha memiliki pekerjaan. Yang kedua, suami sebagai partner istri. Perkawinan modern menuntut pola hidup partnership. Suami hendaknya menjadi partner bagi istrinya. Pada masa sekarang ini, banyak wanita yang menjadi wanita karir. Kalau istri adalah wanita karir, maka perlulah kita menjadi pendamping, penyokong, dan pemberi semangat baginya. Dalam kehidupan rumah tangga, istri pasti mempunyai banyak tugas dan pekerjaan. Meski demikian, tidak baik membiarkan istri sendirian hanya karena sudah mempunyai pembagian tugas yang jelas dalam rumah tangga. Banyak istri yang merasa tertekan dan merasa tidak diperhatikan lagi karena segala yang dilakukannya tak pernah masuk dalam wilayah perhatian suami. Suami sebagai pendidik. Orang sering berpikir dan melemparkan tugas mendidik anak-anak pada istri atau ibu. Padahal, anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Sosok seorang ayah tetap tak tergantikan. Tugas dan tanggung jawab seorang ibu atau istri. Yang pertama, istri sebagai hati dalam keluarga. Kalau suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga. Sebagai hati, sang istri menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Yang kedua, istri sebagai partner dari suami. Sebagai partner, istri dapat membantu suami dalam tugas dan karirnya.
Bantuan yang dimaksudkan di sini lebih dalam arti memberikan sumbangan saran dan dukungan moral. Yang pertama, hal itu lebih bersifat rasional. Yang kedua, itu lebih bersifat afektif. Seringkali, dukungan moral yang bersifat afektif itu akan lebih berarti bagi suami. Yang ketiga, istri sebagai pendidik. Istri atau ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu dapat berarti bahwa ibu adalah seorang pendidik yang ulung. Lalu, apa kewajiban anak-anak terhadap orang tua? Kewajiban-kewajiban anak terhadap orang tuanya tidak statis dan tidak selalu sama, melainkan dipengaruhi baik oleh perkembangan maupun oleh situasi dan kondisi. Semakin hari, anak hendaknya semakin mandiri. Orang tua semakin lama semakin tua dan membutuhkan anak-anaknya. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Next, selanjutnya, membina hubungan kakak dan adik. Dalam keluarga masih ada saudara-saudara, kakak adik yang mempunyai hubungan timbal balik sebagai anggota-anggota satu keluarga. Hubungan ini memang bervariasi sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Dalam mengembangkan keluarga sebagai persekutuan pribadi-pribadi, hubungan kakak adik sebagai anggota-anggota keluarga inti sangat penting. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam hubungan kakak adik adalah kasih persaudaraan, saling membantu, dan saling menghargai. Pengalaman hidup bersama dan proses-proses awal dari sosialisasi untuk hidup bersama berlangsung dalam keluarga di mana terdapat lebih dari satu anak. Kakak adik tidak hanya dididik oleh orang tua, melainkan juga secara tidak langsung saling mendidik. Dengan bertengkar dan berdamai kembali, anak-anak belajar dan berlatih mengolah konflik yang termasuk unsur hidup bersama. Sekarang, kita akan membahas hal yang paling penting juga di dalam keluarga, yaitu cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga. Pentingnya cinta dalam hidup manusia. Kita bisa hidup dan berkembang sebagai manusia karena perhatian dan cinta yang kita terima dan alami dari orang lain, dan karena cinta yang kita berikan kepada orang lain. Seluruh ajaran dan perbuatan Kristen justru berdasarkan pada cinta. Hendaklah kamu saling mencintai seperti aku telah mencintai kamu. Yohanes bab 15 ayat 12. Cinta membahagiakan orang dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang. Cinta yang jujur dan persahabatan sejati antar manusia memungkinkan terjadinya perwujudan diri yang sehat dan seimbang, menghindarkan gangguan psikis, dapat menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Jadi, apabila manusia belajar memberikan cinta dan menerima cinta, ia dapat sembuh dari perasaan kesepian dan banyak gangguan emosional. Selain itu, cinta adalah kekuatan aktif dalam diri manusia yang mempersatukan manusia dengan sesamanya. Cinta yang demikian membiarkan manusia tetap menjadi dirinya sendiri, membiarkan manusia mempertahankan keutuhannya sendiri. Dalam cinta antara pria dan wanita, keduanya masing-masing dilahirkan kembali, serta saling mengembangkan diri. Keduanya dipanggil untuk saling mencintai secara paling mesra dan intim. Keduanya saling memberi dan menerima, secara fisik maupun psikis. Keduanya adalah partner yang saling membutuhkan cinta dari yang lain untuk membahagiakan satu sama lain. Membina cinta dalam keluarga. Tujuan perkawinan pertama-tama ialah membina cinta kasih antara suami istri, menjalin hubungan perasaan yang mesra antara kedua partner yang ingin hidup bersama untuk selama-lamanya. Cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Kebahagiaan di dalam hidup keluarga tidak terjadi secara otomatis. Setelah mempelai menerima berkat di gereja dan diresmikan perkawinannya, kebahagiaan itu masih harus dibentuk dan dibangun.
diwujudkan terus-menerus melalui perbuatan nyata sehari-hari. Oleh karena itu, cinta dalam hidup berkeluarga perlu dibangun agar bertumbuh dan berkembang. Perlu suasana partnership antara suami istri. Partnership berarti persekutuan atau persatuan yang berdasarkan prinsip kesamaan derajat, sehingga kedua-duanya menjadi partner yang serasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Cinta kasih yang menyerahkan dirinya sendiri. Cinta kasih dalam hidup perkawinan sangat menuntut suatu sikap penyerahan diri yang total. Bukan hanya setengah-setengah. Kedua partner harus saling menyerahkan diri tanpa perhitungan untung rugi bagi dirinya, tanpa pamrih dalam bersama-sama membangun persatuan hidup, membangun kebahagiaan keluarga dengan sumbangan yang berbeda, sesuai dengan kodrat peranannya masing-masing sebagai suami istri. Komunikasi dalam keluarga. Berkomunikasi berarti menyampaikan pikiran dan perasaan kita kepada pihak lain. Berkomunikasi tentang hal-hal yang sama-sama diketahui dan dirasakan akan terasa jauh lebih mudah daripada mengenai bidang yang khas dunia sendiri. Akan tetapi, untuk mencapai keserasian hubungan antar manusia, untuk mencapai keadaan saling mengerti, justru yang paling perlu dikomunikasikan adalah dunia sendiri itu. Dunia suami, dunia istri, dan dunia anak-anak sering sangat berbeda. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi ada banyak hal yang harus diperhatikan, antara lain saling mendengarkan dan saling terbuka. Yang pertama, mau mendengarkan orang lain. Semua orang yang tidak tuli bisa mendengarkan, tetapi yang bisa mendengar belum tentu pandai pula mendengarkan. Telinga bisa mendengarkan segala suara, tetapi mendengarkan suatu komunikasi harus dilakukan dengan pikiran dan hati, serta segenap indera diarahkan kepada si pembicara. Banyak di antara kita yang merasa bahwa mendengarkan itu tak enak, sebab memaksa kita menunda hal-hal yang kita sendiri mau katakan. Betapa seringnya kita tidak mendengarkan ketika orang lain berbicara karena kita sibuk sendiri memikirkan hal-hal yang mau kita katakan. Mendengarkan dengan baik harus kita pelajari kalau betul-betul ingin membangun keluarga yang harmonis. Dan yang kedua, yang terakhir, terbuka pada orang lain. Penilaian seseorang tidak mutlak benar. Oleh karena itu, sukar terjadi komunikasi yang mengena dengan orang yang tegar dalam penilaiannya. Seakan-akan itu sudah fakta mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Orang bisa begitu menutup diri terhadap masukan dari pihak lain yang bertentangan dengan penilaian sendiri. Setiap orang boleh, bahkan sepatutnya mempunyai sistem nilai, keyakinan, sikap, pandangan, kepercayaan, dan pendidikan. Namun demikian, ia tidak akan memiliki keinginan untuk berkomunikasi jika ia tertutup untuk mendengarkan dan mencerna masukan dari pihak lain.